Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petrus Tagan Janji dengan NIM 2788004 dari program studi teknologi hasil perikanan. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Kristen Wirwacana Subang tahun angkatan 2018. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan industri pembekuan ikan kakap. Ikan kakap merah atau Lucanus sagineus yang sering dikenal dengan red snapper itu merupakan salah satu jenis ikan air laut yang cukup banyak di Indonesia dan tergolong dalam produk yang mudah rusak. Salah satu pengawetan yang dapat dilakukan untuk memperpanjang simpan ikan adalah yang melakukan proses pembekuan. Pembekuan itu sendiri dilakukan dengan air blast flasher. Ikan kakap merah merupakan salah satu komoditas perikanan yang diminati karena rasanya yang lezat dan kandungan yang tinggi. Namun komoditi ikan tergolong bahan pangan yang mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek jika dibiarkan pada suhu ruang, sehingga dapat menurunkan kualitas produk ikan tersebut. Kerusakan yang terjadi pada ikan dapat meliputi yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita melakukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang masa simpan agar mutu produk tersebut tetap terjaga dan proses distribusi ke dalam ke luar negeri tetap terjaga. Pada dasarnya, pembekuan itu sendiri sama dengan pendinginan yang dimaksudkan untuk mengawetkan sifat-sifat alami produk yang akan kita bekukan. Pembekuan hampir seluruh kandungan air pada produk yang dibekukan menjadi es. Keadaan beku menyebabkan bakteri dan enzim terlambat kegiatannya, sehingga daya awet produk yang dibekukan lebih besar dibandingkan dengan produk yang hanya didinginkan. Selanjutnya saya masuk pada tahap pembahasan, yaitu proses pembekuan ikan kakap. Yang pertama itu penerimaan bahan baku. Ikan kakap yang digunakan sebagai bahan mentah adalah ikan yang benar-benar masih segar, belum mengalami pencernaan baik oleh bakteri maupun zat-zat beracun. Terus yang kedua, sortasi adalah setelah dimana bahan baku diterima dan dilakukan penyortiran untuk memperoleh kesegaran bahan baku yang digunakan, baik untuk tingkat kesegaran, ukuran jenis, mutunya. Saat proses sortasi, ikan ditempatkan dalam meja penampungan yang terbuat dari stainless steel serta dilengkapi dengan saluran penampung air atau tampungan air. Selama proses penerapan rantai dingin juga selalu dijaga sehingga suhu ikan tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Caranya dengan memberi es pada ikan. Terus yang ketiga itu penimbangan. Proses penimbangan dilakukan sortasi dulu, kemudian dilakukan penimbangan. Ditimbang dengan menggunakan timbangan gantung. Ikan ditimbang kemudian dicatat berdasarkan berat ikan, jenis, dan ukurannya. Tujuan penimbangan adalah untuk mengetahui berat total ikan yang datang dan menghitung beberapa jumlah ikan tiap ukuran dan jenisnya, serta sebagai pengawasan hasil sortasi tersebut. Yang berikut itu tahap yang keempat, yaitu penyisikan. Dilakukan penyisikan sebersih mungkin dengan menggunakan alat penyisikan yang terbuat dari stainless. Penyisikan dilakukan dengan cara hati-hati untuk mencegah kerusakan fisik seperti kulit sobek atau lecet. Suhu ikan tidak lebih dari 5 derajat Celcius dengan cara pemberian es. Kebersihan peralatan atau sikat sisik dan higienik personel. Selanjutnya dalam tahap pencucian. Pada tahap ini menggunakan air dan menggunakan bak pencucian yang terbuat dari stainless steel. Pencucian ini dilakukan dengan cara merendam ikan dalam bak berupa cekungan yang ada di samping meja penyisikan dengan posisi yang dekat. Ini diharapkan agar mempermudahkan nantinya dalam
pengangkatan ikan untuk dilakukan dalam tahap selanjutnya. Terus yang berikut yaitu penfiletan. Cara memfilet ikan adalah dengan cara baringkan sejajar atau menyebut dengan pipi meja, kemudian iris dengan dagingnya dengan pisau khusus. Usahakan agar sebanyak mungkin daging di bagian isi terambil dan sedikit mungkin tertinggal pada kerangka ikan, dan jangan sampai terikut duri, sirip dinding perut maupun isi perut lainnya. Jika menginginkan filet ikan tanpa kulit, setelah pekerjaan di atas selesai, kulit ikan dibuang. Selanjutnya dalam tahap yang ketujuh itu perapian. Setelah di filet, kemungkinan daging masih terlihat berantakan sehingga perlu dilakukan perapian. Kemudian perapiannya diteliti sambil disemprot dengan air garam atau air laut yang diberi kaporit, lalu dicelupkan dalam larutan garam dengan konsentrasi 6-15% selama 20-30 detik. PPKN larutan garam dan lama pencelupan ini tergantung pada ketebalan filet dan jenis ikan. Terus yang ke-8, pencucian dan pembungkusan. Pada pencucian ini dilakukan di atas meja filet dengan menggunakan baskom dengan menggunakan air bersih dan diberi es curah di dalam baskom. Tujuan dari pencucian ini akan memberikan daging filet dan kotoran-kotoran yang menempel pada saat perapian dan cabut duri. Terus yang ke-9 itu tahap penyusunan. Filet ikan disusun dalam pan. Lompan yang digunakan terbuat dari aluminium dan ukurannya adalah 100 x 40 dan tinggi 40 cm. Alat yang digunakan untuk mengangkut dan mengeluarkan yang berisi produk yang dibekukan adalah lori dengan jumlah muatan yang banyak dan mempunyai ukuran tinggi 1,5 meter dengan lebar 0,5 meter dan panjang 2 meter yang dilengkapi dengan rak dan roda. Terus yang tahap yang terakhir itu ke-10 itu proses pembekuan. Filet ikan yang sudah disusun dalam pan dibekukan hingga suhu pusat termal ikan mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan suhu pembekuan mencapai 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Alat pembekuan yang digunakan yaitu air bas freezer dengan menggunakan refrigeran amoniak. Dari pembahasan di atas saya menyimpulkan bahwa proses pemfiletan ikan kakap mulai dari penerimaan baku hingga penyimpanan beku dilakukan dengan baik dan benar. Perubahan suhu terjadi diakibatkan perbedaan setiap penanganan dan tahap proses. Dalam hal ini perlunya dilakukan pengontrolan suhu untuk mempertahankan mutu ikan sehingga ikan tidak mengalami kemunduran mutu terhadap ikan yang akan diproses suhu rata-rata dan keseluruhannya tiap proses 25 derajat Celcius. Pengawasan mutu bahan baku dan mutu produk beku air akhir dilakukan dengan baik dan benar hingga dapat dilihat dengan cara penerapan sanitasi dan higiene maupun GMP yang dilakukan pada tahap proses di setiap industri pengolahan perikanan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan salam.